Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji serta syukur kita serahkan semuanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh umatnya. Saya selaku khatib insyaallah mendapatkan tugas yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya mengajak kepada semua yang hadir di masjid ini, wabil khusus juga kepada diri saya sendiri. Marilah kita terus dan terus memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada bekal yang paling istimewa, yang sangat berharga demi memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, selain dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Surga oleh Allah wariskan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ketika kita terus-menerus menjaga atau memelihara ketakwaan kita masing-masing, ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hari ini Jumat bisa disebut Jumat terakhir di bulan Jumadis Tsani, karena besok kita sudah masuk tanggal 1 Rajabnya. Kemudian dalam hitungan Masehi, hari ini adalah
bisa disebut Jumat kedua di tahun 2024. Saya kira ini menjadi tazkirah dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk hitungan Masehi maupun hitungan Hijriah. Ketika kita merujuk kepada hitungan Masehi, kita bisa disebut dikurangi jatah hidup kita. Entah kemarin di tahun 2023 mungkin ada saudara kita yang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dengan rezekinya bertambah, atau usahanya dilancarkan, atau anaknya lulus sehingga diwisuda, atau sebaliknya juga di tahun 2023 kemarin kita, bahkan saudara kita mengalami kedukaan, ada yang ditinggal meninggal. Tentunya rupa-rupa nasib yang dialami oleh setiap orang ketika di tahun 2023. Sekarang kita di tahun 2024, entah akan sama atau tidak. Namun yang paling pasti menurut saya, kita ini sudah dikurangi jatah hidup kita di dunia ini. Saya membaca salah satu ayat dalam surat Fatir, ayat ke-37. Ayat itu berkaitan dengan muhasabah terhadap usia, terhadap umur, yang mana pada ayat itu Allah Jalla Jalaluhu menggambarkan bagaimana orang berteriak di neraka. Ayatnya seperti ini: wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu wa ma lidh-dhalimina min nasir. Ayat ini secara umum menjelaskan tentang orang yang mengalami kenistaan di akhirat karena ketika hidup di dunia dia menyia-nyiakan umur. Wahum yastarihuna fiha, dan mereka yastarihuna, berteriak, fiha, di dalam neraka itu, berteriak. Kemudian yang berteriak di neraka itu ngomong, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini. Ini sudah di neraka. Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari tempat yang menyeramkan ini, ya Allah. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Minta dibalikan lagi ke dunia setelah mereka itu di neraka dan berteriak, ya Allah, balikan kami, keluarkan kami dari tempat yang menyeramkan ini. Na'mal solihan, kami akan melakukan amal soleh. Ghairul ladzi kunna na'malu, yang dulu ketika kami hidup dunia kami tidak bisa mengamalkan amal soleh itu. Ini permintaan mereka kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari tempat yang menyeramkan, yaitu neraka. Tapi apa jawaban Allah ketika mereka meminta untuk dikeluarkan dari neraka itu yang tempat menyeramkan, tempat yang nista? Kalau dalam Al-Quran itu disebut lahum adabun syadid,
siksa yang sangat keras. Tapi apa jawaban Allah ketika permintaan mereka itu? Ternyata Allah menjawab berkaitan dengan umur. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur panjang pada kalian? Ma yatazakkaru bihi, supaya kalian bisa berpikir. Man yatazakkar, itu juga bagi orang yang mau berpikir. Ternyata jawaban Allah itu dikaitkan dengan masalah usia. Bukankah kami telah memberikan umur panjang padamu? Kemudian saya baca dalam tafsir Baghawi, maksud kalimat awalam nu'ammirkum. Imam Al-Baghawi mengutip hadis dari Sahih Bukhari. A'zarallahu ila imri'in, Allah telah memberikan uzur kepada seseorang. Akhara ajalahu, mengakhirkan ajalnya, hatta balaghahu sittina sanatan, sampai orang tersebut berusia 60 tahun. Maka Imam Al-Baghawi menafsirkan awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur panjang pada kalian? Yang dimaksud adalah 60 tahun. Kalau dibahas sampai bebas, bukankah aku, kata Allah, telah memberikan umur 60 tahun selama kamu di dunia? Dipakai apa itu umur? Untuk apa itu umur yang 60 tahun itu? Setelah kamu masuk di tempat ini, baru kamu menyesal. Kemudian saya buka lagi tafsir Ibnu Katsir. Bahkan tafsir Ibnu Katsir menyebutkan awalam nu'ammirkum itu bisa 40, bisa 50, bisa 60. Ini searah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. A'maru ummati baina sittina wa sab'in, aqalluhum man yajuj. Umur umatku, kata Rasulullah, itu tidak kurang lebih dari 60 sampai 70. Yang 70 itu pasti sedikit. Maka ada orang yang meninggal 40 tahun. Maka ada orang yang meninggal 50 tahun. 55 tahun sudah meninggal. 60 tahun meninggal. Sedikit sekali yang sampai 70 tahun, 80 tahun, kata Rasulullah. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, intinya adalah ketika Allah dipinta oleh orang-orang yang sudah masuk neraka supaya mereka ditarik lagi dari neraka itu, dikeluarkan untuk melakukan amal soleh, tapi jawaban Allah itu adalah umurmu itu dipakai apa? Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jangan terlalu lalai kita. Jangan terlalu terlena kita dengan dunia ini. Karena yang namanya kematian itu datangnya mendadak. Karena yang namanya kematian tidak mungkin kita bisa hindari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan oleh kamu Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu ingin lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, pasti yang namanya kematian itu akan menemui kita sendiri. Tapi yang paling pasti, umur kita ini jangan sampai tersia-siakan. Kita masuk tiap tahun ke tahun yang baru,
Pada hakikatnya kita itu dikurangi jatah hidup kita di dunia, dan kita tidak tahu mati kita kapan dan di mana tempatnya. Mudah-mudahan dengan ada tazkirah perubahan tahun ini, kita diberikan izin oleh Allah untuk masuk ke tahun 2024 dengan hitungan Masehi. Kita husnudzon bahwa kita dimasukkan oleh Allah pada tahun 2024 ini agar kita selalu menjadi hamba Allah yang taat untuk melaksanakan semua perintahnya, dan untuk selalu istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan itu. Dan semoga ketika Allah memberikan umur panjang kepada kita, kita tetap berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang harus kita lakukan menurut saya. Tidak ada lagi selain untuk memanfaatkan masa hidup kita untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan keistiqomahan, sehingga kita terus berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sekarang kita beralih pada hitungan Hijriah. Besok kita masuk pada tanggal 1 Rajab. Sebentar lagi kita Ramadan. Tentunya bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bulan yang memang diharamkan oleh Allah untuk berperang kalau dulu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Ini sangat diagungkan dalam agama Islam. Maka pesan Allah ketika kita masuk bulan Rajab, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dolim fihinna pada bulan-bulan itu. Di antaranya adalah bulan Rajab. Janganlah kalian melakukan kedoliman untuk diri kalian sendiri fihinna pada bulan-bulan yang diharamkan itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalimat fala tadlimu anfusakum mengandung kata janganlah kalian berani melakukan dosa pada bulan-bulan yang telah Allah haramkan itu. Karena apa? Karena balasannya 2 kali lipat daripada ketika ada orang yang berani melakukan dosa selain dari 4 bulan itu. Andaikan besok ada hamba Allah berani melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya, maka imbasnya adalah dosa yang berlipat. Hindari sekuat tenaga, kepalkan kemampuan kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat, khususnya pada bulan Rajab mulai dari esok. Itu pesan Allah kepada kita dalam surat At-Taubah ayat ke-39. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu
beristiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, meskipun singkat, mudah-mudahan besar manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu juga yang bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.